berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di sini tak lupa saya mengucapkan kepada teman yang merayakan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Merdeka. Oke, dan kali ini kita akan bahas kembali tentang Kordau, teman ya. Untuk saat ini kita akan membaca sambil santai-santai apa sih sebenarnya perkembangan dari Kordau ini dan bagaimanakah menurut kalian tentang prospek Kordau ke depan dan kita lihat nanti price-nya seperti apa. Nah, di sini kita coba baca dulu untuk melihat dari informasi terbarunya dari Kordau, yang mana di sini katanya Bitcoin memegang energi, Core memanfaatkannya dan mengarahkannya. Nah, seperti itu teman ya. Dan di sini kita coba lihat komenan-komenannya seperti apakah. Bitcoin adalah fondasinya, Core adalah infrastruktur yang membantu membuka potensinya. Tujuan bukan untuk menggantikan Bitcoin, tapi untuk membangun di sekitar kekuatannya dan membuat kekuatan itu lebih produktif. BTC memegang kekuatannya, Core membantu mengaktifkan kekuatan itu untuk bekerja. Nah, itu komenan-komenannya teman ya. Dan di sini kita coba baca-baca lagi yang lainnya. Apakah ada lagi? Nah, di sini kita coba langsung lihat untuk informasi berikutnya, teman, tentang informasi teraditnya sekitar 3 hari yang lalu. Yang mana sini produk Bitcoin perlu terhubung ke Core untuk imbal hasil, jaminan, pembayaran, dan kecepatan. Jadi Bitcoin itu katanya perlu terhubung ke Core untuk imbal hasilnya. Nah, di sini juga komenannya. Komunitas memahami narasi Bitcoin Power Grid. Yang kami minta sekarang adalah visibilitas. Produk Bitcoin yang terhubung ke core untuk imbal hasil, jaminan, pembayaran, dan kecepatan terdengar bagus. Tapi di mana pembaruan tentang integrasi, mitra, produk, dan tonggak pencapaian. Keringan membuat komunitas berspekulasi. Kami tidak butuh hype setiap hari, kami butuh komunikasi. Nah, itu. Dan di sini kita coba baca lagi untuk yang lainnya, teman ya. Ada 6 hari yang lalu. Nah, kita coba baca yang ini terakhir, teman ya. Nah, stake Bitcoin itu tidak pernah meninggalkan dompet Anda. Time lock bawaan Bitcoin yang menahannya sementara Anda memperoleh hadiah. Dan stake core untuk memperoleh lebih banyak. Nah, itu kelebihannya, ya. Kelebihan dari Kordau. Dan sini kita tidak lupa untuk melihat dulu price-nya seperti apakah pergerakan atau tren dari kurva dari grafiknya Kordau seperti apa. Price atau harga dari Kordau ini sekitaran Rp378 namanya untuk saat ini, yang mana mencapai data tinggi kalau nggak salah dulu itu sampai dengan 6 dolaran, namanya sekitar 100 ribuan di awal-awal, dan sempat saya juga sempat hype temannya untuk core ini, sempat juga saya ambil take profit dulu, tetapi tidak semuanya. Nah, di sini saya juga sekarang melakukan holding juga temannya dan melakukan staking juga Kordau ini di Bittime. Nah, khususnya bagi teman-teman yang ingin melakukan staking, bisa melakukan staking Kordau di dalam Bitget, di dalam OKX, di dalam Bittime, dan sebagainya, tapi tetap do your own research. Nah, di sini pun saya sebelumnya melakukan hold 10.000 teman ya, dan tentunya itu mendapatkan reward dari hasil staking sekitar 97 core, dan bisa kalian nanti cek pada bagian staking sini teman ya. Nah, sini terlihat saya melakukan pembelian dikit-dikit teman ya, dan sekaligus melakukan yang namanya staking, dan APY-nya di sini 3%-an selama periode 30 harian. Nah, jadi sini begitu saya ada beberapa langsung saya lakukan buyback teman ya di Bittime. Nah, bagi teman-teman yang masih kebingungan melakukan hold dari core tersebut, bisa langsung lakukan staking di sini. Nah, bagi teman yang belum daftar Bittime, silahkan nanti cek deskripsi video untuk linknya. Nah, seperti teman ya, jadi estimasi keuntungannya seperti ini. Nah, ini merupakan dari praktik yang saya lakukan langsung teman-teman ya, secara real. Dan tentunya bagaimanakah untuk informasi berikutnya dari Kordau dari user-user atau pengguna-penggunanya, teman. Saya cek-cek saja dari penggemar-penggemarnya Core ya, dan seperti apakah informasi-informasinya, kita coba lihat-lihat saja langsung. Nah, sini Core sedang aktif membuka kemanfaatan Bitcoin. Bitcoin tidak pernah dimaksudkan untuk hanya diam tidak berguna. Dengan Core, BTC bisa menjadi produktif melalui staking, DeFi, yield, dan lainnya. Ekonomi Bitcoin baru saja dimulai, Core sedang membangun relnya.
Nah, berdasarkan dari penggemar core berikutnya, di sini kita bisa melihat komenannya seperti ini, teman ya. Lihat melebihi harga sejak Januari 26, Core telah mengalami tekanan jual yang signifikan dan koreksi yang dalam. Tapi ceritanya bukan hanya tentang grafik, penjualan berat telah menguji pasar. Volume menunjukkan partisipasi yang berkelanjutan, staking menghapus Core dari sirkulasi segera. Harga sekarang sedang mencoba membangun stabilitas setelah titik terendah. Pertanyaan kunci sederhana, apakah penjual kehabisan kekuatan sementara pembeli jangka panjang diam-diam mengakumulasi? Kita belum tahu, tapi jika Core bisa memfahamkan titik terendahnya, sementara permintaan menguat, struktur pasar bisa menjadi sangat menarik. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga dari penggemar core yang lainnya, di sini kita coba baca saja teman ya. Bayangkan core bergerak dari 0,017 ke 3,4, itu hampir kenaikan 200 kali. Tapi inilah yang membuatnya menarik, 3,4 masih di bawah ATH, sebelumnya sekitar 6. Nah, yang seperti yang saya katakan awalnya teman. Jika core DAO menemukan momentum lama itu lagi, core bisa punya ruang serius untuk berlari. 3,4 kembalinya realistis atau tembakan ke bulan atau to the moon. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu sebelumnya teman-teman ya, tentang di Januari 2026 ini Core DAO mengumumkan bahwa di tahun 2026 akan menjadi tahun pembelian kembali Core atau istilahnya buyback. Nah, seperti apa yang sekarang sudah berlalu 7 bulan. Nah, tetapi kita masih belum mendengar apapun tentang pembelian kembali tersebut. Nah, apakah itu masih berlangsung atau rencana berubah? Ini bisa kalian cek di sebelumnya ya. Nah, di sini kalau kita kembali dilihat di screenshot ini di Januari 5 Januari 2026 itu di tahun ini akan dilakukan buyback. Nah, itu artinya pendapatan produk itu akan meluncurkan core ya. Jadi intinya core ini akan segera melakukan buyback 2026. Mudah-mudahan saja itu terjadi. Nah, di sini juga ada disebutkan tentang perkembangan dari market cap dari core ya. Core 25,1 juta market cap. Dan di sini ada perbandingan WKC, Vinu, dan tapi inilah perbedaannya yang belum dilihat CT. Core berbeda dengan 47 transaksi harian, aplikasi yang menghasilkan biaya 58,9.000 dalam 30 hari. 8,755 DAU, SatPay Card plus elemen wallet didukung oleh BTC, satu punya grafik, satu infrastruktur, harga bersifat sementara, Bitcoin plus CVM bersifat permanen. 0,02 hari ini kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, emisi core penting, tapi itu bukan cerita lengkapnya. Untuk memahami ekonomi jangka panjang core, perhatikan pertemuan pasukan yang beredar, vesting dan bukaan kunci, partisipasi staking, hadiah validator dan tekanan penjualan, permintaan jaringan dan biaya, adopsi BTC-FI, likuiditas, dan kelemahan pasar, utilitas token, dan penyerapan pasukan. Pertanyaan sebenarnya bukan hanya berapa banyak core yang direbutkan, melainkan apakah penggunaan ekosistem bisa tumbuh lebih cepat daripada tekanan pasokan efektif. Nah, seperti ini teman ya informasinya. Ini ada core emission is important, but it is not whole story. Jadi ini tentang emisinya teman ya, emisi dari core. Oke teman, itu saja dulu untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat tentang update terbaru dari core, dari official maupun dari pendukung-pendukungnya. Sampai jumpa dan bye-bye.